Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait akan penentuan harga jual, di mana kelompok kami terdiri dari 5 anggota mahasiswa. Yang ke-1 ada saya sendiri, Cahyadi Nugraha, sebagai moderator sekaligus sebagai pembawa materi. Yang kedua ada Bobby Anjar Saputra. Yang ketiga ada Dedli Alif Nanda Hermawan. Yang keempat ada Iwan Juandi. Dan yang kelima ada Muhammad Cucu Saputra. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam penentuan harga jual, yang pertama ada pengertian harga, yang kedua ada jenis-jenis harga, yang ketiga ada harga jual, yang keempat ada penetapan harga, dan yang kelima ada metode penetapan harga. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pengertian harga. Pengertian harga secara umum, harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Oleh sebab itu, ditentukan oleh penjual atau pemiliknya. Menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu. Perusahaan menetapkan harga dalam berbagai cara. Di dalam perusahaan kecil, harga sering ditetapkan oleh manajemen puncak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Anjar Saputra dengan NIM 3402180458. Saya di sini akan memaparkan tentang jenis-jenis harga. Banyak istilah dalam penyebutan harga produk yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Seringkali kita temukan harga dengan satuan desimal tertentu atau memakai selisih yang relatif sangat kecil. Dan masih banyak cara penetapan harga dari sebuah produk. Nah, berikut ini di sini ada 5 jenis-jenis harga, yaitu yang pertama ada harga daftar. Harga daftar yaitu harga yang diberitahukan atau dipublikasikan. Dari harga ini biasanya pembeli dapat memperoleh potongan harga. Dan yang kedua ada harga neto. Harga neto adalah harga yang harus dibayar, biasanya merupakan harga daftar dikurangi potongan dari kemurahan. Dan yang selanjutnya yang ketiga ada harga zona. Harga titik dasar adalah harga yang sama untuk daerah atau zona atau daerah geografis tertentu. Dan yang keempat ada harga pabrik. Dalam hal ini pembeli membayar di pabrik atau tempat pembuatannya, sedangkan angkutan ditanggung oleh pembeli. Dapat juga pihak penjual yang menyerahkan sampai atas alat angkutan yang disediakan pembeli. Dan yang kelima ada harga gasal. Harga gasal adalah harga yang angkanya tidak bulat atau mendekati bulat, misalnya 9.999. Cara ini bermaksud mempengaruhi pandangan pembeli supaya kelihatan murah, meskipun hanya sedikit perbedaannya, tapi dapat merangsang pembelian kepada konsumen. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya Muhammad Cucu Saputra dengan NIM 3402180453. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang harga jual. Harga jual ialah merupakan sebuah kompensasi uang ataupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang ataupun jasa. Dalam suatu perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang semaksimal mungkin, asal jangan terlalu berlebihan karena mengurangi tingkat keinginan para konsumen. Adapun penjelasan mengenai tentang
harga jual menurut para ahli. Menurut Pak Mulyadi, pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar, ya yang seperti tadi. Jadi harga jual itu ya mencakup mengenai biaya-biaya kebutuhan produksi suatu barang ataupun jasa itu sendiri, dan juga dengan menghasilkan laba yang sewajar-wajarnya begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Juandi, NIM 34021805666 dari kelas manajemen L tingkat 3. Di sini saya akan membahas materi tentang penetapan harga. Penetapan harga jual suatu produk atau jasa tergantung dari perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut. Tujuan penetapan harga menurut Adrian Paine yang dikutip oleh Lupioadi dalam kurung 2013.2.138, ada 4 tujuan penetapan harga. Yang pertama, bertahan. Bertahan merupakan usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan laba perusahaan ketika perusahaan sedang melakukan kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang kedua, memaksimalkan laba, bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam periode-periode tertentu. Yang ketiga, memaksimalkan penjualan. Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan. Yang keempat, ada prestise, yaitu memposisikan jasa perusahaan sebagai jasa produk eksklusif. Dan yang terakhir, kelima, pengembangan atas investasi dalam kurung ROI, Return of Investment. Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian investasi yang diinginkan. Menurut Rewald, di samping untuk mengetahui lingkungan pasar di mana harga-harga itu ditetapkan, manajer pemasaran harus merumuskan dengan jelas tujuan-tujuan perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyadi Nugraha dengan NIM 34021804455. Di sini saya akan membahas mengenai metode penetapan harga, di mana dalam metode penetapan harga terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama ada metode taksiran, yang kedua ada metode berbasis pasar, dan yang ketiga ada metode berbasis biaya. Metode taksiran, perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi biasanya melakukan penetapan harga dengan memakai metode ini, yang dimana penetapan harga dilakukan dengan insting. Walaupun kita tahu bahwa perusahaan selalu melakukan market survey, namun mungkin belum terbiasa dengan data statistik, maka metode ini diterapkan. Yang kedua ada metode berbasis pasar. Di dalam metode berbasis pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada harga pasar pada saat ini. Harga pasar pada saat ini biasanya perusahaan melakukan metode ini ketika perusahaan mengeluarkan produk baru, yang mana produk baru ini adalah modifikasi dari produk yang lama. Nah, penetapan harga yang dilakukan yaitu dengan menjual produk baru seperti harga produk yang lama. Kemudian ada harga pesaing. Nah, di dalam harga pesaing ini hampir sama dengan metode harga pasar pada saat ini. Namun yang berbeda, penetapan harga pesaing ini perusahaan mereplikasi langsung harga produk sesuai dengan harga pesaing. Namun yang perlu kita tahu bahwa produk yang dijual terkait akan produk yang sama atau sejenisnya. Dan yang ketiga ada harga pasar yang disesuaikan.
Dalam harga pasar yang disesuaikan ada dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal dapat berupa antisipasi seperti inflasi, nilai tukar mata uang, kenaikan tingkat keuntungan maupun pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Dan faktor internal itu dapat berupa gaji atau upah, tingkat efisiensi produk atau operasi, lalu peluncuran produk baru, dan yang terakhir penarikan produk lama yang ada di pasaran. Yang ketiga ada metode berbasis biaya. Di dalam metode berbasis biaya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya penuh plus tambahan tertentu. Nah, di dalam biaya penuh plus tambahan tertentu ini budgeter harus mengerti atau memahami proyeksi full cost dari suatu produk. Kita tahu bahwa full cost itu merupakan suatu seluruh biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk produk tertentu, dimulai dari bahan baku hingga barang yang siap dijual. Nah, penjumlahan antara profit dan full cost akan menghasilkan proyeksi harga. Yang kedua ada biaya variabel plus tambahan tertentu, yang mana budgeter memproyeksikan harga dengan memarkup laba. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami terkait akan pemaparan penetapan harga jual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.